kita semua. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai acara briefing kita hari ini, agar acara briefing kita dapat berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, kita akan memulai acara briefing kita pada pagi hari ini. Saya akan memulainya dengan motivasi. Nah, adapun motivasi yang saya bawakan hari ini untuk meningkatkan semangat kita dalam bekerja adalah itu mengenai karang mutiara. Ada yang tahu itu karang mutiara? Tidak ada. Nah, motivasi saya yang saya ambil dari karang mutiara ini adalah bahwa ada seekor anak karang mutiara yang selalu mengeluh kesakitan di perutnya. Dia mengatakan atau dia mengeluh kepada ibunya bahwa ibu, perutku sakit, selalu merasakan sakit. Sakit yang dirasakan ini muncul dari akibat pasir yang selalu masuk ke tubuhnya. Namun si anak karang ini tidak mengetahui bahwa itu adalah proses dalam kehidupan. Si ibu mengucapkan kepada anak karang, sabarlah nak, itu adalah proses. Sakit yang kamu rasakan sekarang akan menghasilkan buah di kemudian hari yang lebih besar dari sakit yang kamu rasakan. Itu adalah anugerah nanti yang akan kamu capai. Di proses yang akan kamu capai akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan bagimu. Nah, dengan nasihat dari si ibu karang, si anak karang ini lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupannya walaupun sakit yang dirasa, namun sakit tersebut berkurang hingga akhirnya dia menghasilkan mutiara. Sebutir mutiara itu akan, ada yang tahu nilainya berapa? Mungkin 10 juta. Kurang lebih sampai ratusan juta. Nah, dari kisah mutiara atau anak karang mutiara ini kita tahu bahwa proses yang kita jalani atau sakit yang kita jalani ataupun seluk-beluk kehidupan yang kita jalani ini tidak akan dapat ini tidak akan mematahkan semangat kita, namun ini akan menjadi kekuatan bagi kita bahwa kita tahu itu adalah suatu proses. Nah, proses ini yang akan membantu kita untuk perjuangan yang lebih baik lagi, yang akan menghasilkan hasil yang memuaskan bagi kita seperti mutiara tersebut. Nah, untuk itu, marilah kita tetap semangat untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Walaupun ada yang mengatakan, kamu tidak bisa seperti itu, namun kamu tetap melakukannya, maka kamu akan menjadi lebih sukses lagi dan kita akan dapat melaksanakan atau kita akan dapat mencapai cita-cita dari perusahaan kita ini. Oke, baik. Sekian motivasi yang boleh saya berikan pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk pada evaluasi untuk hari-hari yang kita lalui di belakang. Nah, adapun evaluasi ini saya dapat informasi bahwa pelanggan kita itu ada yang komplain mengenai pelayanan yang kita berikan. Ini di bidang customer service. Nah, yang ingin pertama saya tanyakan kepada Ibu Ike, apa kendala Anda hingga pelanggan kita itu komplain terhadap pelayanan yang kita berikan? Baiklah, Bu, kendala yang sering saya hadapi atau yang sering saya alami itu pada saat ingin mencairkan manfaatnya, yang datang bukanlah ahli warisnya, namun diwakilkan. Maka saya perlu menjelaskan kembali dengan jelas bahwa perusahaan kita tidak memperbolehkan orang lain dalam mengambil atau mencairkan manfaatnya. Maka dari situ memakan waktu yang lama untuk menjelaskannya, sehingga pelanggan yang lain merasa bosan dan komplain karena pelayanan yang lama. Maka dari situ itulah kendala yang sering saya hadapi. Berarti dari kendala yang Ibu jelaskan tadi itu berarti pelanggan kita masih kurang informasi mengenai siapa yang dapat mengambil manfaat dari si penerima manfaat, begitu ya? Betul. Oke, baik. Evaluasi selanjutnya itu pada bidang keuangan yang diambil oleh Ibu Mani Nenggolan. Pada bidang keuangan saya mendengar atau mengenal bahwa data-data dari bidang keuangan ini mengalami keterlambatan untuk diserahkan dalam pencairan manfaatnya tersebut. Apa yang menjadi kendala ini? Baiklah, Bu, yang menjadi kendala saya dalam keterlambatan keuangan yaitu di mana data-data pelanggan yang tidak sesuai dengan formulir yang telah diisi. Misalkan data atau nama rekening yang ada di formulir tidak sesuai dengan nama rekening yang aslinya.
begitu Bu. Sehingga ini menjadi suatu kendala bagi saya sehingga menjadi terlambat dalam data keuangan. Terima kasih. Oke, jadi intinya begini, mereka memberikan identitas, tapi syarat-syarat yang diberikan juga tidak sesuai dengan formulir begitu ya Bu? Begitu. Oke, jadi rencana Ibu untuk hari ini apa Bu? Untuk lebih meningkatkan kinerja Ibu? Jadi Bu, rencana saya untuk kedepannya yaitu lebih mencek atau lebih mencocokkan lagi data-data tersebut supaya dapat berjalan dengan baik. Begitu. Oke, baiklah. Dari hasil yang briefing kita hari ini, yang boleh saya simpulkan yaitu mengenai bahwa segala masalah itu boleh dihadapi, namun masalah itu juga boleh kita berikan solusi. Nah, solusi untuk masalah kita ini yaitu bahwa sebagai customer service atau bidangnya Ibu Ika itu harus lebih tanggap lagi dalam memberikan informasi kepada pelanggan kita, atau bolehlah kepada kita lebih menempelkan kebijakan-kebijakan yang ada di BPJS kita ini. Nah, untuk Ibu Marni Nenggolan itu boleh di bidang keuangan itu lebih dicek lagi, lebih detail lagi, lebih rinci agar tidak terjadi kesalahan. Misalnya nominal uangnya nih nanti jadi salah. Nah, untuk itu mari kita lebih meningkatkan kinerja kita masing-masing, lebih semangat lagi dalam bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih telah menghadiri briefing kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatannya, lakukan yang terbaik. BPJS Ketenagakerjaan pasti bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu.